Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Nur Fadila dengan NPM 235001059 dari kelas B Dasar Ilmu Tanah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pH, kejenuhan basa, dan unsur hara. Oke, langsung saja. Yang pertama, apa sih pH dan skala pH itu? Oke, pH yaitu tingkat keasaman dan juga kebasaan suatu tanah yang dapat diukur dengan skala angka. Sedangkan skala pH itu merupakan suatu skala untuk mengatur keasaman dan juga kebasaan suatu zat. Nah, nilai pada skala angka ini atau skala pH ini berkisar dari 0 hingga 14. 0 hingga 6 yaitu asam, 7 netral, dan dari 7 hingga 14, dari 8 sampai 14 yaitu basa. Kemudian, bagaimana sih pengaruh pH terhadap kejenuhan basa dan juga ketersediaan nutrisi bagi tanaman? Oke, pH itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kejenuhan basa dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Tanah dengan pH yang rendah dapat mempengaruhi nilai kejenuhan basa, dan ketersediaan nutrisi untuk tanaman akan berkurang karena adanya ketidaksesuaian ataupun ketidakseimbangan tanah bagi pertanaman. Sehingga pertumbuhan pada tanaman yang kita budidayakan akan terhambat. Begitu juga sebaliknya. Kemudian hubungan antara pH dengan jenis tanaman yang dapat tumbuh. Oke, setiap tanah itu memiliki derajat atau kadar keasaman pH yang berbeda-beda. Sebagian besar tanaman ada yang tumbuh dengan baik pada tanah dengan kadar rendah atau tanah asam. Contohnya itu pada kedelai. Kedelai itu tumbuh baik di tanah yang asam, dan sebagian besar juga ada tumbuhan atau tanaman yang tumbuh pada tanah yang memiliki pH tinggi atau tanah basa. Contohnya kelapa sawit. Sebagian besar juga ada tanaman yang dibudidayakan cocoknya pada tanah yang ber-pH netral. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan proses budidaya, perlu sekali untuk kita mengetahui kondisi tanah dan pH tanah untuk melakukan budidaya agar berhasil dan mendapatkan hasil yang optimal dalam budidaya. Oke, dampak perubahan pH terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Yang pertama, ada kurangnya ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Perubahan pH berpengaruh pada ketersediaan nutrisi bagi tanaman, yang kemudian akan menghambat atau berpengaruh juga terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Seperti misalnya tanah kehilangan fosfor, nitrogen, dan juga kalium. Otomatis pada tanaman pun akan kurang subur dan tumbuh tidak dengan optimal. Kemudian yang kedua ada aktivitas mikroba dalam tanah. Aktivitas mikroba dalam tanah juga akan berpengaruh terhadap ketersediaan nutrisi. Karena jika tidak ada nutrisi yang cukup, tidak ada nutrisi yang banyak dalam tanah, otomatis mikroba pun tidak akan ada, populasinya pun tidak akan banyak. Oleh karena itu, untuk menjamin pertumbuhan dan juga hasil tanaman yang baik, perlulah kita menjaga ketersediaan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan tanaman yang tergantung pada pH tanah. Oleh karena itu, pH tanah pun harus kita jaga dan sering kita cek agar selalu seimbang. Dan ada hubungan antara pH dengan kejenuhan basa. Kejenuhan basa dengan pH itu sangat erat hubungannya atau kaitannya, karena umumnya tanah dengan pH yang rendah cenderung membuat tanah semakin masam, sehingga kejenuhan basa pun akan lebih rendah. Sedangkan jika pH tanah itu tinggi, maka kejenuhan basanya pun akan ikut tinggi. Oke, ada macam-macam unsur hara esensial. Ada nutrisi dasar, makronutrien, dan mikronutrien. Dan pada ketiga unsur ini ada fungsinya masing-masing. Oke,
ada unsur hara makro. Unsur hara makro terdiri atas nitrogen yang memiliki fungsi untuk bahan sintetis klorofil, protein, asam amino. Kemudian ada unsur fosfor berperan dalam pertumbuhan benih, akar, bunga, dan juga buah. Unsur kalium yaitu untuk mengatur proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis, akumulasi, translokasi, dan transportasi karbohidrat. Ada magnesium dalam transportasi energi beberapa enzim dalam tanaman untuk fotosintesis, ada kalsium juga dalam pertumbuhan sel, belerang atau sulfur sebagai aktivator, kofaktor atau regulator enzim dan berperan dalam proses fisiologi tanaman. Dan ada unsur hara mikro. Boron memiliki kaitan erat dengan proses pembentukan, pembelahan, dan juga diferensiasi dan pembagian tugas sel. Ada tembaga dalam aktivator dan membentuk kelancaran proses fotosintesis. Ada seng atau zinc, yaitu untuk pembentukan klorofil. Ada besi atau fero, yaitu untuk pembentukan protein, katalisator untuk klorofil, dan masih banyak lagi. Molibdenum untuk mengubah nitrat menjadi enzim dan juga dalam fiksasi nitrogen. Ada mangan atau Mn, yaitu untuk sintesa klorofil sebagai koenzim dan aktivator beberapa enzim respirasi dalam reaksi metabolisme nitrogen dan juga fotosintesis. Oke, mungkin sebelum pada pengambilan sampel tanah dan juga pengujian, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan alat pH meter. Untuk mengambil atau untuk mengetahui pH meter menggunakan alat pH meter, yaitu terutama kita harus memiliki alatnya dulu, alat pH meter tersebut. Cara menggunakannya yaitu dengan memasukkan atau menancapkan ujung soil tester tersebut ke dalam tanah. Usahakan tanah tersebut bersih, tidak ada seperti akar, bebatuan, atau yang lain sebagainya. Tancapkan hingga batas yang emas atau berwarna kuning. Kemudian lihat pada layar di pH meter ada angka untuk bisa kita melihat pH tersebut. Untuk mengetahui pH meter atau alat itu berjalan dengan normal atau tidak, kita lihat dari jarumnya yang ada pada alat tersebut. Jika alat tersebut masih normal dan berfungsi, lihatnya yaitu dari kanan dan posisi jarum akan berada di angka 7. Oke. Langsung saja pada cara pengambilan sampel tanah dan pengujian pH. Masih nyambung dengan alat pH meter, yaitu yang pertama, gali tanah sampai kedalaman 20 cm dengan menggunakan bor. Kedua, ambil tanah sebanyak 20 gram, lalu masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Tambahkan Aquades dan homogenkan dengan cara diaduk ataupun dikocok. Kemudian ukur dengan menggunakan pH meter. Usahakan mengukur dengan pH meter. pH meter ini digunakan yaitu pH meter untuk cairan. Usahakan mengukur lebih dari 1 kali agar hasilnya akurat. Dan ada penggunaan pupuk sesuai kebutuhan tanaman. Ada beberapa langkah atau 5T yang perlu kita perhatikan dalam pemberian dan juga penggunaan pupuk sesuai kebutuhan tanaman, yaitu yang pertama ada tepat jenis, kedua tepat dosis, yang ketiga ada tepat waktu, keempat tepat formula, yang kelima tepat cara. Oke, dalam penggunaan atau pemberian pupuk tentunya kita harus benar-benar, karena jika salah seperti kebanyakan dosis akan menyebabkan overdosis kepada tanaman, dan kekurangan pun mungkin akan menyebabkan tanaman itu kurang baik dan hasilnya pun tumbuhnya pun kurang maksimal. Dan tepat waktu, kita harus mengetahui kapan pemberian pupuk itu harus dilakukan. Kemudian ada tepat cara. Cara itu seperti penggunaannya harus baik dan benar, tidak boleh asal-asalan karena nantinya pupuk itu akan sia-sia
bisa saja tercuci oleh air dan terbuang begitu saja. Tepat jenis, kita harus tahu tanaman itu atau tanah itu membutuhkan unsur apa sehingga pemberian pupuknya pun harus tepat. Kemudian yang selanjutnya ada praktik-praktik konservasi tanah yang dapat mempengaruhi pH. Itu yang pertama ada pembuatan teras untuk mengurangi panjang lereng, juga memberi kesempatan air untuk meresap ke dalam tanah, itu dengan infiltrasi. Yang kedua ada pembuatan bendungan, pengendali yaitu check dam. 3. Tanaman penutup. Yang keempat ada penanaman dalam strip. Yang kelima penanaman gebalan rumput. Oke, mungkin ini ada gambar-gambar tanaman dan tanah tentunya yang sangat berkaitan. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.